Di usianya yang sudah menginjak 7 dekade, langkahnya masih tegap, matanya masih tajam. Namanya Pajam Hari. Bukan sekedar petani, beliau adalah penjaga hidup bambu cendani. Bambu yang tak hanya kokoh, tapi juga bernilai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya pengusaha bambu asal Desa Depok, kelurahannya Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Nama saya Bapak Pajam Hari. Umur sekitar 70-an. Sejak muda tangannya terbiasa memegang cangkul dan parang, menyusuri kebun, menyeleksi batang-batang terbaik. Kini, meski rambutnya memutih, semangatnya tak pernah pudar. Dari kebun hingga pasar, dari pagi buta hingga senja, Pajam Hari terus menenun cerita hidupnya bersama bambu cendani yang ia cintai. Awal mula kehidupan di kampung, akibatnya ada bambu, akibatnya saya berusaha menjual bambu. Ya, bagi petani, bagi pengepul bambu. Awal mulanya yang menanam orang tua saya, sekitar tahun 80-an. Alasannya soalnya menanam bambu, perawatannya kan ringan. Terus istilahnya menanam bambu kan udah merawatnya ringan, penjualannya ada pengepul. Sejak awal tahun 1990-an, Pajam Hari menapaki jalan hidup sebagai petani, sekaligus pengepul bambu cendani. Setiap hari langkahnya berpadu dengan irama alam, mengurus, merawat, dan memanen bambu yang menjadi sumber nafkah keluarga. Namun, perjalanan panjang itu tidak selalu mulus. Ada masa di mana harga bambu meroket, membawa keuntungan besar. Tapi ada pula saat di mana permintaan menurun, membuat pendapat terhimpit. Untung dan rugi, pasang dan surut, semua sudah menjadi bagian dari kisah hidupnya. Sejak tahun 90, terus ya udah sampai situ saya berjalan pengusahaan bambu pengepul orang kampung-kampung sini. Ya pasti ada istilah ya sok bati sok rugi lah. Orang bisa menentukan antara rezeki bilang. Istilah rezekinya gimana, namanya orang dagang bisa rugi, bisa bati. Bagi Pajam Hari, jatuh bangun bukan alasan untuk menyerah. Justru disitulah ia belajar bahwa kesabaran, kerja keras, dan kejujuran adalah akar yang membuat usahanya tetap berdiri kokoh hingga puluhan tahun. Berkat ketekunan itu pula, hasil bambu cendani dari tangannya kini tidak hanya dinikmati di desanya saja, tetapi telah menembus pasar luar kota di berbagai wilayah Jawa Tengah. Sekarang pemasaran sampai ke Solo, Boyolali, sampai Purwodadi, Jogja, Magelang, Purbalingga, Watukumpul, Batasari. Dalam perjalanan usahanya, Pajam Hari tidak hanya berperan sebagai penjual, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi bagi para petani bambu di sekitarnya. Setiap kali melakukan transaksi pembelian bahan baku, ia selalu memegang prinsip kejujuran dan keterbukaan kepada para petani. Pajam Hari membayar dengan harga yang layak, yakni sekitar Rp65.000 untuk setiap ikat bambu atau yang sering disebut per bongkok bambu. Ya, penjualannya istilahnya iketan. Ada yang mengatakan bongkokan, ada yang mengatakan iketan. Dalam satu ikat 65.000. Rata-rata yang dalam buat gagang sapu sekitar ya 70-80 potong. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanyalah angka. Tapi bagi petani, harga yang pantas adalah bentuk penghargaan terhadap kerja keras mereka merawat bambu selama berbulan-bulan. Pajam Hari percaya, ketika petani sejahtera, kualitas bambu pun terjaga
dan seluruh rantai usaha akan berjalan dengan baik. Prinsip itulah yang membuat hubungan antara dirinya dan para petani terjalin erat hingga kini, layaknya saudara yang saling menguatkan. Namanya usaha orang kampung sampai sekarang istilahnya daripada nganggur, berusaha terus berusaha. Sudah ada usaha berjalan, masalah keuntungan tidak menentukan berapa itu sudah. Ya namanya petani kan, hasil petani istilahnya udah ditabung, dititipin aja, istilahnya nitip lah, nitip ntar kalau udah sejumlah bisa buat daftar hadiah, ntar didaftarin. Bagi Pak Jamhari, bisnis bukan sekedar soal mencari keuntungan. Ada satu tujuan dan satu harapan yang selalu ia pegang teguh, menjadikan usahanya sebagai jalan menuju kemuliaan, sekaligus warisan berharga bagi anak dan generasi penerusnya. Rencana masa depannya buat anak yang menjalani, ya kan udah tua, ya pensiun istirahat lah, ya pensiun siang orang dapat bulanan, ya orang dapat pensiun. Semangat ya buat istilahnya dagang, buat makan sehari-hari, harus berusaha sih. Bagi beliau, warisan sejati bukanlah sekedar harta yang terlihat, tetapi nama baik dan jejak kebaikan yang terus hidup, bahkan ketika dirinya sudah tiada. Nah, sukses ya asal menyukupi buat makan hari-hari, tenaga kerja udah kebayar, ya udah namanya sukses. Saya Bapak Jamhari, salam warahmatullahi wabarakatuh.